Saya sudah beberapa kali mengajukan visa, tetapi tetap saja hati saya merasa deg-degan setiap kali saya harus melakukan pengajuan visa. Karena sudah begitu banyak pengorbanan yang dilakukan, waktu, energi, uang, dan sebagainya. Syukurlah selama ini visa saya selalu cepat keluar dan disetujui. Tetapi hati saya ikut merasa sedih mendengar pengalaman teman-teman saya atau murid-murid saya yang visanya begitu lama keluar atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman pribadi dan bertahun-tahun membantu murid-murid saya mengurus visa, berikut adalah 5 alasan utama yang sangat sering menyebabkan visa begitu lama keluar atau bahkan ditolak, sehingga kamu bisa menghindarinya. Halo Zuzaman, nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute. Saat ini saya berada di Jerman, tetapi saya memiliki tempat kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di Jerman. Alasan pertama dan yang paling sering adalah data pribadi dan dokumen identitas tidak konsisten. Contoh, nama di formulir visa berbeda dengan nama yang tercantum di paspor. Di paspor, Selvi Siregar Ottenberg. Tetapi di formulir visa saya hanya menulis Selvi Ottenberg tanpa nama tengah. Hal ini terdengar sepele, tetapi sudah beberapa kasus murid saya yang visanya ditolak hanya karena perbedaan nama. Atau tanggal lahir di akte kelahiran tidak sama dengan di paspor. Di akte lahir adalah 12 Juni, tetapi di paspor adalah 21 Juni. Yang perlu kamu sadari, petugas kedutaan atau petugas pemerintahan Jerman tidak akan berlama-lama mengerjakan satu aplikasi. Jika aplikasi dipandang membingungkan, bermasalah, atau ada satu kesalahan kecil, mereka akan meletakkan aplikasi tersebut di tumpukan aplikasi bermasalah, dan mereka melanjutkan mengerjakan aplikasi yang lain. Padahal kamu hanya bisa follow up setelah 12 minggu. Dan pada saat kamu follow up, barulah petugas kedutaan atau petugas pemerintahan Jerman mengecek di tumpukan aplikasi bermasalah, dan hal ini menyebabkan proses visa kamu menjadi tertunda dan begitu lama. Atau di kasus yang ekstrim, visa kamu akan langsung ditolak. Contoh yang lain adalah masa berlaku paspor kamu tinggal 12 bulan, padahal di syarat jelas diminta masa berlaku paspor minimal 15 bulan. Atau dokumen diterjemahkan tetapi belum dilegalisir atau diproses apostil. Yang sudah pasti, dokumen seperti akte kelahiran, ijazah pendidikan seperti ijazah SD, SMP, SMA harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan diproses apostil. Alasan yang kedua dan juga sangat sering terjadi adalah informasi tempat tinggal dan sponsor di Jerman tidak lengkap, salah, atau tidak bisa dihubungi. Pengalaman salah satu teman saya pada saat dia mengajukan visa kumpul keluarga, dia harus menunggu sekitar 2 tahun sampai dengan visanya disetujui. Pada saat dia follow up ke kedutaan Jerman, jawabannya selalu dokumen sudah berada di kantor imigrasi Jerman. Pada akhirnya saat dia follow up langsung ke instansi terkait di Jerman, jawabannya terdengar sangat sepele, yaitu pasangannya hanya menuliskan alamat apartemen tanpa nomor apartemen. Padahal dalam satu gedung ada banyak penyewa apartemen. Sebagai informasi kamu, semua proses birokrasi di Jerman masih menggunakan pos, sehingga semua surat-surat pemberitahuan akan dikirim langsung ke rumah atau ke apartemen. Contoh lainnya adalah surat undangan tanpa tanda tangan atau tidak asli, nomor telepon sponsor tidak aktif saat diverifikasi, bukti sewa rumah atau apartemen di Jerman tidak dilampirkan, atau sponsor tidak menunjukkan bukti cukup penghasilan. Intinya, pemerintah Jerman ingin memastikan bahwa sponsor kamu mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan kamu selama tinggal di Jerman. Alasan yang ketiga adalah bukti keuangan atau jaminan hidup tidak mencukupi, tidak valid, atau tidak sesuai format. Contoh, saldo rekening tabungan kurang dari jumlah minimum yang diwajibkan, slip gaji sponsor atau kontrak kerja tidak menunjukkan penghasilan cukup, atau rekening atas nama orang lain tanpa penjelasan hubungan yang masuk akal. Alasan yang keempat, tujuan tidak jelas atau tidak sesuai dengan jenis visa. Contoh, mengajukan visa kunjungan keluarga,
Tapi saat diwawancara, tujuan utamanya mencari Ausbildung. Atau pemohon tidak bisa menjelaskan hubungan dengan sponsor saat wawancara. Saat petugas kedutaan bertanya, pemohon tidak tahu nama lengkap pasangan, pekerjaan, atau alamat tempat tinggalnya di Jerman. Alasan lainnya adalah tidak ada jadwal perjalanan atau bukti tempat tinggal di Jerman. Contoh, menulis ingin jalan-jalan selama 3 bulan di Jerman tanpa jadwal, tempat tinggal, atau alasan yang jelas. Atau surat motivasi sangat umum dan tidak menjelaskan alasan tinggal di Jerman. Contoh, hanya menulis saya ingin tinggal di Jerman bersama teman saya tanpa bukti hubungan yang sah. Alasan yang kelima adalah proses administratif atau teknis yang memang berada di luar kontrol kamu. Contoh, kedutaan menunggu persetujuan dari kantor imigrasi Jerman, sistem visa error, pemeriksaan latar belakang berlangsung lama karena terkait dengan beberapa kantor pemerintahan di Jerman, dokumen tambahan dikirim terlambat oleh perusahaan kurir, atau bahkan pandemik seperti COVID tiba-tiba datang menyerang. Untuk kasus-kasus seperti ini memang kita hanya bisa sabar dan berdoa agar Yang Maha Kuasa melancarkan dan memudahkan semua proses pengurusan visa kita. Intinya, pastikan bahwa kita sudah teliti dan detail dalam memenuhi semua persyaratan visa yang diminta. Saya sangat sarankan, sebelum kamu mensubmit semua dokumen visa kamu, minta tolong seorang teman untuk mengecek kembali semua persyaratan dokumen visa kamu. Karena seringkali terjadi, pada saat kita berkutat dengan dokumen yang sama setiap hari, maka kita tidak peka lagi dengan kesalahan yang ada. Jangan sampai hanya karena ada hal kecil yang tidak sesuai, menyebabkan proses visa kita menjadi sangat lama untuk disetujui.